Dalam penelitian ilmiah, hasil yang baik tidak lahir dari dugaan semata. Hasil yang kuat dibangun lewat metodologi yang tepat, sehingga riset menjadi valid, sistematis, dan layak dipercaya. Di video ini, kita akan membangun gambaran utuh tentang metodologi penelitian, mulai dari konsep dasarnya sampai etika yang harus dijaga sepanjang proses riset. Kita akan melihat bagaimana penelitian bergerak dari merumuskan masalah, meninjau pustaka, mengumpulkan data, lalu mengolahnya menjadi temuan yang bermakna. Setelah itu, kita bahas pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan mixed methods supaya Anda bisa memilih desain yang paling sesuai dengan pertanyaan riset. Kita juga akan masuk ke teknik pengumpulan data dan sampling, karena kualitas data sangat menentukan kekuatan kesimpulan penelitian. Pada bagian akhir, kita rangkum etika penelitian sebagai penjaga kejujuran akademik dan perlindungan terhadap partisipan. Metodologi penelitian dapat dipahami sebagai kerangka berpikir ilmiah yang memandu seluruh proses riset, dari penentuan arah hingga cara menarik kesimpulan. Di dalamnya, peneliti tidak hanya memilih alat atau teknik, tetapi juga menetapkan alasan mengapa pendekatan tertentu paling tepat untuk menjawab masalah penelitian. Karena itu, metodologi berbicara tentang logika besar penelitian. Ia menjelaskan landasan, strategi, dan cara menilai apakah rancangan riset memang masuk akal. Sementara itu, metode penelitian lebih sempit. Metode merujuk pada teknik yang dipakai, seperti survei, wawancara, observasi, atau eksperimen. Jadi kalau metodologi adalah peta besar perjalanan riset, metode adalah kendaraan dan alat yang digunakan sepanjang perjalanan itu. Memahami perbedaan ini penting agar Anda tidak sekadar memilih teknik, tetapi juga mampu menjelaskan dasar ilmiah di balik pilihan tersebut. Metode ilmiah memiliki beberapa karakter utama yang membuat penelitian berbeda dari opini biasa atau dugaan pribadi. Yang pertama adalah sistematis. Artinya, penelitian berjalan melalui langkah yang tertata, sehingga setiap keputusan dapat ditelusuri dengan jelas. Yang kedua adalah logis dan rasional. Hubungan antara masalah, teori, metode, dan kesimpulan harus masuk akal serta konsisten. Yang ketiga adalah empiris. Temuan penelitian perlu bertumpu pada data yang dapat diamati, diukur, atau dideskripsikan secara nyata. Karakter berikutnya adalah replikabel. Prosedur penelitian sebaiknya cukup jelas sehingga peneliti lain dapat mengulangnya pada konteks yang sebanding. Ketika keempat ciri ini dijaga, penelitian menjadi lebih transparan, lebih dapat diuji, dan lebih kuat untuk dijadikan dasar pengetahuan ilmiah. Penelitian biasanya berjalan sebagai sebuah siklus. Setiap tahap saling berkaitan dan memengaruhi kualitas tahap berikutnya. Proses dimulai dari rumusan masalah. Disinilah peneliti menentukan pertanyaan inti yang benar-benar layak untuk diteliti. Setelah itu, peneliti menelaah pustaka untuk memahami teori yang relevan, temuan terdahulu, dan celah penelitian yang masih terbuka. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data melalui teknik yang sesuai dengan desain penelitian. Lalu data dianalisis agar pola atau hubungan penting dapat terlihat. Dalam penelitian kuantitatif, analisis sering diikuti pengujian hipotesis untuk melihat apakah dugaan awal didukung oleh data. Pada akhirnya, seluruh proses dirangkum dalam laporan penelitian yang menjelaskan latar belakang, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan secara runtut. Melihat penelitian sebagai siklus membantu Anda menyadari bahwa kelemahan di satu tahap dapat memengaruhi validitas hasil secara keseluruhan. Di antara semua tahap penelitian, rumusan masalah memegang peran yang sangat menentukan. Dari sinilah fokus, batas, dan tujuan riset mulai terbentuk. Kalau masalah dirumuskan terlalu luas, penelitian mudah melebar. Kalau terlalu kabur, peneliti akan kesulitan memilih teori, data, dan metode yang tepat. Rumusan masalah yang baik biasanya jelas, spesifik, relevan, dan dapat diteliti dengan sumber daya yang tersedia. Ia juga perlu menunjukkan hubungan yang ingin dipahami, fenomena yang ingin dijelaskan, atau kondisi yang ingin dideskripsikan secara terarah.
Seringkali rumusan masalah lahir dari pengamatan lapangan, diskusi akademik, atau ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan. Semakin tajam rumusan masalah Anda, semakin mudah seluruh rancangan penelitian dibangun dengan konsisten dan meyakinkan. Setelah masalah dirumuskan, peneliti perlu melakukan kajian pustaka agar penelitian berdiri di atas dasar teori dan temuan yang sudah ada. Kajian pustaka membantu Anda memahami bagaimana peneliti lain membahas topik serupa, variabel apa yang sering dipakai, dan pendekatan mana yang sudah berkembang. Dari sana, Anda bisa menemukan research gap, artinya ada pertanyaan yang belum terjawab, konteks yang belum dikaji, atau hasil yang masih saling bertentangan. Kajian pustaka juga mencegah duplikasi yang tidak perlu, sehingga penelitian Anda memberi kontribusi yang lebih jelas daripada sekadar mengulang studi lama. Bila penelitian bersifat kuantitatif, tahap ini sering dilanjutkan dengan penyusunan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara tentang hubungan antar variabel yang nantinya diuji dengan data. Hipotesis yang baik harus spesifik, logis, dan dapat diuji, sehingga hasil penelitian bisa menunjukkan apakah dugaan tersebut didukung atau justru ditolak. Secara umum, pendekatan penelitian sering dibedakan menjadi kuantitatif dan kualitatif. Keduanya sama-sama ilmiah, tetapi fokus dan cara kerjanya berbeda. Pendekatan kuantitatif biasanya digunakan ketika peneliti ingin mengukur variabel, menguji hipotesis, dan melihat hubungan atau pengaruh secara numerik. Data kuantitatif berbentuk angka dan umumnya dianalisis dengan statistik. Desainnya cenderung terstruktur dengan instrumen seperti angket, tes, atau lembar pengukuran. Sebaliknya, pendekatan kualitatif dipakai ketika peneliti ingin memahami makna, pengalaman, proses sosial, atau konteks yang tidak cukup dijelaskan oleh angka. Data kualitatif biasanya berupa kata, narasi, perilaku, atau dokumen. Instrumennya dapat berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan catatan lapangan. Dari sisi desain, penelitian kualitatif lebih lentur, karena peneliti sering menyesuaikan arah penggalian data berdasarkan dinamika di lapangan. Kalau tujuan Anda adalah mengukur seberapa besar atau seberapa sering, kuantitatif lebih cocok. Kalau tujuan Anda adalah memahami mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi, kualitatif biasanya lebih tepat. Memilih pendekatan bukan soal mana yang lebih baik, tetapi soal mana yang paling selaras dengan pertanyaan penelitian yang Anda ajukan. Dalam beberapa penelitian, satu pendekatan saja belum cukup. Disinilah mixed methods menjadi pilihan yang berguna. Mixed methods menggabungkan kekuatan kuantitatif dan kualitatif agar peneliti tidak hanya memperoleh ukuran, tetapi juga pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks. Salah satu contohnya adalah explanatory sekuensial. Peneliti lebih dulu mengumpulkan data kuantitatif, lalu menindaklanjutinya dengan data kualitatif untuk menjelaskan hasil yang muncul. Contoh lainnya adalah triangulasi konkuren. Data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan dalam periode yang relatif bersamaan, lalu dibandingkan untuk melihat apakah temuan saling menguatkan. Pendekatan ini bermanfaat ketika fenomena yang diteliti kompleks dan membutuhkan lebih dari satu sudut pandang untuk dipahami secara utuh. Namun, mixed methods juga menuntut perencanaan yang matang karena desain, waktu, dan analisisnya biasanya lebih kompleks daripada menggunakan satu pendekatan saja. Dalam penelitian, populasi adalah seluruh subjek atau objek yang menjadi sasaran generalisasi, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang benar-benar diteliti. Karena meneliti seluruh populasi sering sulit dilakukan, peneliti memilih sampel yang diharapkan mampu mewakili karakter populasi secara memadai. Disinilah pentingnya sampling. Teknik sampling membantu menentukan siapa yang akan diikutkan dalam penelitian dan seberapa kuat hasilnya dapat digeneralisasikan. Pada probability sampling, setiap anggota populasi memiliki peluang yang terukur untuk terpilih. Contohnya antara lain simple random, stratified, cluster, dan systematic sampling. Pada non-probability sampling, peluang itu tidak selalu sama atau tidak diketahui secara pasti. Teknik yang sering dipakai misalnya purposive, quota, convenience, dan snowball sampling.
Pilihan teknik sampling harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, karakter populasi, dan keterbatasan lapangan agar data tetap relevan dan representatif. Setelah desain dan sampel ditentukan, peneliti perlu memilih teknik pengumpulan data yang paling sesuai dengan jenis informasi yang dibutuhkan. Angket atau survei cocok digunakan ketika peneliti ingin menghimpun data dari banyak responden secara relatif efisien, terutama untuk variabel yang dapat diukur. Wawancara mendalam lebih tepat ketika tujuan penelitian adalah menggali pengalaman, alasan, atau makna yang tidak cukup tertangkap melalui jawaban singkat. One more option for commentary, updates, or announcements where simplicity supports strong messaging. Studi dokumentasi memanfaatkan arsip, laporan, foto, rekaman, atau dokumen resmi sebagai sumber data yang dapat melengkapi temuan lapangan. Dalam praktiknya, peneliti sering menggabungkan beberapa teknik agar data yang diperoleh lebih kaya dan saling menguatkan. Choose this scene when you want full control of the message. Works well for punchy statements, transition slides, or introducing a shift in the narrative. Metodologi penelitian tidak hanya berbicara tentang teknik, tetapi juga tentang tanggung jawab etis dalam setiap langkah penelitian. Salah satu prinsip dasarnya adalah informed consent. Partisipan perlu memahami tujuan penelitian, prosedur yang dijalani, serta hak mereka sebelum bersedia ikut serta. Peneliti juga wajib menjaga kerahasiaan dan anonimitas ketika data bersifat sensitif, sehingga identitas partisipan tidak mudah terlacak. Integritas akademik menuntut kejujuran dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data. Data tidak boleh dimanipulasi hanya agar hasil terlihat sesuai harapan. Prinsip anti-plagiarisme juga sangat penting. Gagasan, kutipan, dan temuan orang lain harus diakui secara benar melalui sitasi yang tepat. Selain itu, penelitian perlu memegang prinsip non-maleficence, yaitu tidak menimbulkan kerugian fisik, psikologis, sosial, atau akademik bagi partisipan. Pada akhirnya, metodologi penelitian yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketepatan desain dan kualitas data, tetapi juga oleh tanggung jawab etis dalam setiap tahap pelaksanaannya. Ketika ketiga prinsip ini dijalankan secara konsisten, penelitian yang dihasilkan menjadi lebih sahih, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberi manfaat yang nyata. Karena itu, terapkan prinsip metodologis dan etis ini secara cermat dalam riset Anda, agar setiap temuan yang dihasilkan benar-benar bernilai bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.